Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang, selamat datang. Oke, selamat datang di kelasnya Pak Fakih lagi. Kali ini kita akan belajar mengenai diagnosis kerusakan sistem pengapian konvensional. Oke, sebelum memulai kegiatan pada siang hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa agar kegiatan pada siang hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar dan kalian bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Oke, silakan salah satu dipimpin berdoa. Sebelum memulai kegiatan kita berdoa. Mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Selanjutnya, Bapak minta tolong salah satu untuk mengabsenkan. Ada yang bisa? Oke, sambil menunggu mengabsenkan teman kalian, Bapak ingin sedikit menjelaskan materi yang akan kita pelajari pada siang hari ini. Jadi, nanti kita akan belajar mengenai sistem pengapian konvensional, di mana sebelumnya sudah pernah kalian pelajari di kelas 11. Jadi dulu kan kalian sudah mempelajari mengenai sistem pengapian konvensional. Nah, yang kalian pelajari dulu kan hanya seputar perawatannya, cara ngeceknya, kemudian komponennya itu apa aja, fungsinya itu apa. Nah, untuk yang pertemuan kali ini, kalian akan diajari mengenai diagnosisnya. Misalkan ada trouble atau permasalahan, itu seperti apa gejalanya, penyebabnya itu apa. Nah, nanti kalian akan belajar mengenai itu. Nah, sebelum ke sana, kalian harus menguasai terlebih dahulu materi yang di kelas 11 tadi. Sebelum ke sana, Pak Fakih mau tanya, masih ingat nggak sistem pengapian konvensional? Sistem yang berfungsi sebagai apa? Memercikan bunga api. Jadi nantinya kalian akan belajar cara mengecek komponen-komponen itu tadi. Absennya sudah? Oke. Ini Alina Javi tidak masuk ya? Kenapa ini anaknya? Sakit. Oke, bagus. Jadi kalau bisa ke depannya kalian nanti seperti ini ya. Jadi ketika teman kalian tidak masuk, salah satu minimal kalian sudah tahu kenapa. Jadi tanpa nunggu diinfokan oleh wali kelas kalian sudah paham. Itu untuk menjalin kekompakan kalian. Itu salah satu soft skill yang dibutuhkan ketika kalian nanti di dunia kerja. Jadi seperti itu. Karena nanti kalian itu akan sering menemukan bekerja itu tim atau teamwork bahasa Inggrisnya atau bahasa kerennya itu teamwork. Nah, semua yang kalian kerjakan nantinya akan bertim semua. Hanya satu atau dua poin aja mungkin yang hanya bisa dikerjakan oleh satu orang. Tapi rata-rata pekerjaan kalian nanti pasti akan teamwork. Kecuali apabila kalian berwirausaha. Berwirausaha aja itu kadang-kadang masih butuh teamwork. Ya benda. Pasti ada kepala, terus ada anggota-anggotanya. Ya benda. Jadi seperti itu. Kalau mulai dari sekarang kalian belajar teamwork tadi atau saling bekerja sama. Oke. Lanjut mengenai diagnosis kerusakan sistem pengapian konvensional. Jadi nanti kalian akan mempelajari itu tadi cara mendiagnosis atau mengecek gejalanya sistem pengapian itu kalau tidak normal itu seperti apa. Kemudian penyebabnya itu seperti apa. Nah, nanti di situ kalian yang akan kalian dapatkan ketika belajar ini, yang pertama nantinya loh ya. Ketika kalian lulus, pastikan semua kepingin jadi orang sukses kan? Ya, Pak Ndak? Ya. Orang sukses itu macam-macam. Ada yang sukses ketika di perusahaan, ada yang sukses ketika di bengkel yang skalanya besar, nasional, ada juga yang berwirausaha. Nah, nanti kalau misalkan kalian menguasai ini, minimal kalian bisa mendiagnosis, kalian nantinya bisa buka bengkel sendiri, berwirausaha. Karena kalau misalkan kalian sudah pernah dengar nggak bengkel spesialis mesin? Pernah dengar nggak? Nah, kalau misalkan kalian menguasai materi ini, kalian bisa mendapatkan peluang buka bengkel sendiri. Ya benda, cara bongkarnya sudah tahu, ngecek penyebabnya sudah tahu, terus kemudian mengecek gejalanya juga sudah tahu. Berarti kan kalian misalkan buka bengkel sendiri kan bisa, selama kalian punya alat. Ya benda. Nah,
itu untungnya buat kalian nanti. Dan kalau misalkan kalian di tempat kerja pun juga seperti itu, kalian tidak perlu sinau lebih lama karena kalian sudah pernah belajar ini ketika di sekolah dulu. Jadi seperti itu. Oke, dari sini dulu ada yang ditanyakan enggak? Oke, lanjut ya. Materi yang akan kita pelajari ada 2. Jadi yang pertama, menemukan macam kerusakan pengapian konvensional. Kerusakannya itu apa aja? Nanti Bapak akan tunjukkan melalui video nanti. Silakan dicermati gejalanya itu kemungkinannya apa, dan juga nanti Bapak juga memberikan materi macam-macam gejalanya dan penyebabnya. Dan kemudian yang materi yang kedua yaitu mendiagnosis penyebab kerusakan. Jadi tadi sudah menentukan kerusakan itu bagaimana gejalanya, yang kedua itu penyebabnya seperti apa. Dari sini dulu, ada yang ditanyakan enggak? Oke, ada ya. Lanjut ya. Nanti Bapak akan memberikan tugas 2 macam. Yang pertama yaitu tugas kelompok, di mana nanti Bapak akan memberikan sebuah tayangan video, kemudian silahkan didiskusikan dan dikerjakan lembar yang nanti akan Bapak berikan per kelompok. Nah, kemudian setelah nanti kalian mengisi lembar pekerjaan per kelompok tadi, silakan dipresentasikan ke depan. Sedangkan kelompok yang lain nantinya silakan memberikan pertanyaan ataupun masukan kepada kelompok yang presentasi. Jadi seperti itu. Dari sini dulu ada yang ditanyakan? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, silahkan disimak video yang akan Bapak tayangkan. Kemudian diamati gejalanya itu apa, kemudian penyebabnya itu juga apa. Nanti silahkan hasil pengamatan kalian didiskusikan setelah Bapak membagi kelompok kalian. Dari sini ada yang ditanyakan? Oke, lanjut ya. beberapa hal yang menyebabkan sistem pengapian yang ini nanti akan masalah, sehingga pada saat melihat problem bisa diselesaikan. Caranya kurang lancar. Nah, selanjutnya yang sepele juga ya teman-teman yang di area platina atau distributor ini ya. Ya ini kabel, ada yang bilang kabel minus ya, atau kabel delco, kabel 1. Ini bisa lepas ya, kalau punya saya ini kan model tancap. Ini bisa lepas, kadang sepele penyebabnya lepas, mungkin buat yang pemula itu tidak bisa nyala, ternyata cuma kabel 1 ini lepas. Ada juga yang tidak bisa lepas, mungkin kabelnya ini langsung nggak ada sambungannya, langsung tersambung di sini, jadi aman, tidak bisa lepas. Ini pernah terjadi juga. Terus selanjutnya kondensor ya teman-teman, bagiannya di sini. Nah ini mungkin agak susah nggak kelihatan. Kondensor di sini.
Nah ini kelihatan ya, ini kondensor ya. Ini kasus juga sering tapi juga jarang ditebak ya. Ini kalau kondensor mati, ya mesin tidak bisa hidup ya. Kadang juga ada yang sebut kasus kondensor itu tanda-tandanya bila bunga api terlalu banyak, kotor, sering kotor, platina cepat kalah, itu kondensornya sudah mulai lemah atau bahkan ada suara letusan ya. Kalau kondensor ini sudah mulai rusak. Biasanya kalau teman-teman ganti itu biar aman itu, kalau ganti platina biasanya sekalian diganti kondensornya, itu biar hasilnya lebih maksimal ya. Yang kasus-kasus terakhir itu sepele semuanya sudah bagus, aliran bensin, pengapian itu sudah keluar juga, mungkin keluarnya kecil ya, ternyata penyebabnya di kondensornya, akhirnya mesin tidak bisa hidup atau mungkin dapat kurang stabil saat dipakai. Nah itu tadi teman-teman ya, kurang lebihnya ulasan saya atau pengalaman saya atau beberapa pengalaman yang pernah saya lalui saat mobil saya ini trouble, merebet atau bahkan mogok yang disebabkan oleh platina atau kondensor atau konfliknya distributor platina. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi sudah Bapak tayangkan video yang untuk nantinya akan kalian buat sebagai bahan diskusi kali ini. Sekarang Pak Fakir akan membagi kelompok, disimak, silakan disimak. Nanti Pak Fakir akan membagi menjadi 4 kelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 siswa. Oke, diperhatikan. Kelompok 1 Ahmad Riko, Riksa Maulana, Rona Wahyu, sama Teguh. Kelompok 4 Muhammad Agus, Muhammad Mauludin, Muhammad Nuruddin, dan Rafiki. Dari sini ada yang belum dipanggil? Oke, kalau sudah dapat kelompok semua, silahkan duduk sesuai dengan kelompoknya. Kelompok 1 dan 2 di depan, 3 dan 4 di belakang. Oke, silakan. Oke, silakan dikerjakan 30 menit menyelesaikan 2 soal yang Pak Fakir berikan mengenai review hasil penglihatan kalian mengenai 2 video yang tadi sudah Pak Fakir jelaskan ke kalian atau Pak Fakir tontonkan ke kalian tadi. Ada yang ditanyakan? Tidak apa-apa. Oke, untuk materinya nanti bisa jadi nanti di LKPD yang Bapak berikan ke kalian itu ada link YouTube tadi. Misalkan kalian mau mengulang lagi bisa. Kemudian untuk materinya Bapak sudah menyiapkan materi yang berkaitan dengan mata pelajaran hari ini atau pembelajaran hari ini. Nanti silakan dicek mungkin di salah satu artikel ini atau materi ini terdapat jawaban yang kalian butuhkan. Gimana tadi yang tanya? Sudah paham? Tadi disesuaikan. Ini tempat apa jawabannya 2 hari cuma platina saja. Berarti tulis 1 aja nggak apa-apa. Nanti disesuaikan sama soalnya, videonya ya. Nanti jawabannya disesuaikan link video materiku ya. Biar nanti jawabannya ada. Di situ ada sebagian ada jawabannya. Jadi nanti disesuaikan jawabannya dengan materi yang Bapak kasih melalui link itu. Ya. Mana? Sudah lengkap?
Yang nomor 1 ketemunya apa? Gejalanya? Gejalanya secara pelatihan terlalu rapat dan susah dihidupkan, sebaliknya jika terlalu longgar mesin tidak bisa hidup. Gejalanya? Itu kan penyebabnya. Gejala ini ngapain Nah. hilang, mesin mati. Mesin mati, oke. Ngapain hilang, terus penyebabnya ketemu. Nomor 2. Naik turun mau dan mobil mogok, Oke, udah naik turun, kemudian mobil mogok. Terus penyebabnya? kotor-kotor. Terus? Platina Oke. kotor, platina mungkin, Oke. platina habis, berlubang, Oke. lepas bahkan bisa patah. Jarak, gap atau celah platina tetap berubah. SDIP macet atau surat dan bunyi kasar. Oke, nanti sudah siap presentasi ya berarti ya. Oke, nanti silakan dibagi per kelompok, nanti siapa yang gantian bacakan itu biar lengkap semua ya. Oke, ini sudah siap ya berarti ya. Tadi sudah lengkap semua kan jawabannya ya. Ya sudah siap presentasi ya. Oke, diperhatikan. Waktunya sudah habis. Silahkan habis ini salah satu kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasilnya. Kemudian kelompok lain silahkan menyimak hasil dari diskusi kelompok yang presentasi di depan. Sebelum Bapak tunjuk, atau mungkin ada yang kelompok mau maju ke depan terlebih dahulu untuk mempresentasikan hasilnya. Ada yang mau maju duluan? Oke, silakan. Kelompok berapa ini? Kelompok 1. Oke, silakan. Silakan yang lainnya menyimak presentasi kelompok 1 dan menyiapkan, mungkin nanti ada pertanyaan atau masukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan Satu, penyebab mesin bersyukur sudah hilang pengapian mati. Salah, pengapian hilang mesin mati. Kemudian masalah platina. Maka perbaikan jika terlalu platina terlalu rapat maka mesin sudah hidup. Dan sebaliknya jika terlalu platina terlalu longgar mesin tidak bisa hidup. Standar ukuran setelan platina adalah 0,40. 2. Sel ulang platina dengan ukuran standar dan memperhitungkan dan bisa menyala kembali. Beberapa kerusakan platina yang buat mobil mogok mulai naik dan turun. Jarak naik turun mobil mogok. Penyebab permasalahan kotor-kotor, mengalirkan arus yang baik. 2. Platina kotor, mati atau mungkin. 3. Platina habis, berubah, lepas, bahkan bisa patah. 4. Jarak gap atau celah platina berubah. 5. SDIP macet atau seret kasar. Sudah? Oke. Itu tadi presentasi dari kelompok 1. Bagi kelompok yang lain bisa memberikan pertanyaan atau masukan. Ada yang mau menanyakan terlebih dahulu mungkin atau memberikan masukan? Sebelum Bapak urutkan sesuai nomor kelompoknya. Ada yang mau masukan terlebih dahulu atau pertanyaan? Oke, berarti kalau nggak ada, Bapak urutkan mulai kelompok apa? Dari kelompok berapa? Kayak kelompok berapa? Kelompok berapa dulu? Kelompok 4. Oke, Pak. Oke, silakan dijawab kelompok 1. Diulangi lagi silakan. Tidak terdengar sama kelompok 1. Ya, karena penyebabnya juga bisa platina terlalu longgar. Oke, gimana kelompok 4? Sudah paham? Ya. Oke, lanjut kelompok berapa? Kelompok 3. Oke, silakan. Apakah ketika mesin berbuat penyebabnya yang platina saja? Diulangi lagi, kurang keras. Apakah ketika mesin berbuat penyebabnya platina saja? Tidak. Tidak apa? Industri setengah mati juga bisa. Oke. OR
moderator jadi sama. Oke. Gimana? Kelompok 3 sudah paham? Oke, lanjut. Yang belum? Kelompok berapa? Ya. Oke. Oke, silakan dijawab kelompok 1. Ada enggak? Ada. Contohnya rotor-rotor mengalirkan arus lagi. Platina kotor ada bunga yang mungkin. Platina habis berubah lepas akan sudah patah. Jarak gap atau celah platina berubah. Hasilnya macet atau basah. Oke, gimana kelompok 2? Sudah paham ya? Oke, silakan beri aplaus buat teman yang sudah berani maju ke depan. Oke, silakan diperhatikan dan disiapkan masukannya atau misalkan nanti mau bertanya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Penyebab mesin bidang super Grand Extra hilang pengapian, mesin mati part 1. Gejala mobil hilang pengapian atau mesin mati. Komponen yang bermasalah platina. Langkah perbaikan: lepas penutup distributor, tetap curi sampai posisi top. Cek celah platina. Jika celah platina terlalu lebar dan terlalu sempit, maka setar celah platina menggunakan bulat ukuran 0,40 mm sampai 0,45 mm. Kendalikan baut penahan platina, geser sampai bulat terasa serat. Jika sudah kencangkan baut penahan platina, pasang penutup distributor. 2. Beberapa kerusakan platina yang botol mogok, RPM naik turun. Gejala mobil mogok atau merebut, RPM naik turun. Penyebab permasalahan: rotor kotor, rotor habis atau patah, platina habis atau patah, platina berlubang, jarak platina berubah, as delco macet karena ada kotoran, kabel distributor putus atau lepas, kondensor mati. Sudah? Oke, silakan yang mau memberikan masukan atau pertanyaan atau mau mengapresiasi kelompok yang maju ke depan silakan. Kelompok berapa? 4. Oke, silakan. Apakah mesin tidak bisa hidup penyebabnya hanya kondensor rusak? Tidak. Silakan diskusi. Tidak, karena bisa jadi platina habis atau patah. Platina berubah. Oke, gimana? Kelompok 4? Oke, lanjut. Kelompok yang lain. Kelompok berapa? Oke. Kelompok melihat percaya diri ketika presentasi. Ya apa? Diulangi lagi sing keras. Kelompok terlihat percaya diri ketika presentasi. Kelompok percaya diri ketika presentasi. Oh ya, oke. Sip. Lanjut kelompok. Oke, silakan. Penjelasan yang diberikan secara lengkap. Penjelasan diberikan lengkap. Oke. Sip. Oke, beri tepuk tangan untuk teman kalian yang sudah maju ke depan. Oke, silakan duduk. Oke. Jadi tadi kalian sudah mempresentasikan semua hasil diskusi kalian, sudah betul semua. Mungkin tadi ada beberapa yang masih belum lengkap, tapi sudah dilengkapi dengan tadi ada yang sampai lengkap 7 poin itu dilengkapi semua. Sebelum ke tahap selanjutnya, Pak Fakih ingin mengukur sejauh mana tingkat keterserapan materi yang kali ini Pak Fakih kasih ke kalian. Yang tadi kan sifatnya per kelompok. Nah, sekarang sifatnya individu. Nanti Bapak akan memberikan link kuisis yang bisa nanti kalian buka di HP kalian masing-masing, kemudian silahkan dijawab pertanyaannya.
Dari sini ada yang ditanyakan? Oke. Nah. Oke, untuk linknya sudah Bapak bagikan ke grup kalian ya, grup kelas ya. Silahkan join melalui link tersebut. Atau misalkan nanti kalau bisa barcode, silahkan di barcode ini. Coba barcode yang ini. Oh iya, sorry. Nah, barcode-nya di atas ini. Nggak bisa. Nih, coba bisa enggak? Sudah join semua? Oke. Namanya jangan lupa diberi nama sesuai loh ya. Ada yang sudah? Ada yang belum? Proses, oke. Sudah semua? Oke, sudah masuk semua ya? Oke, mulai ya. Oke, silakan dikerjakan.
Sudah semua ya berarti ya? Bantal kasuri siapa? Bantal kasuri? Oke, diperhatikan. Oke, diperhatikan. Dari tadi kuisis yang Bapak berikan ke kalian semua, semuanya sudah betul semua. Oke, diperhatikan. Oke, jadi di antara soal-soal yang sudah Bapak berikan ke kalian semua, hanya beberapa saja yang belum bisa. Jadi hampir rata-rata sudah betul semua, hanya mungkin beberapa aja, seperti Rizal Trio sama Ahmad Riko ini ya, sama Erlangga. Erlangga ini kayaknya trouble ya, ini Erlangga ya, trouble ya. Jadi mungkin nanti silahkan bagi yang masih belum bisa menjawab soal nomor 1 ataupun nomor 2 dan nomor 3 dan nomor 4, nanti terutama ini Rizal Trio, Ahmad Riko sama Erlangga, nanti bisa tanya temennya yang sudah betul semua, seperti Denny. Bantal kasur tadi siapa? Rohman ya? Rohman. Oke. Terus kemudian Agus, Rona sama Rifanda, atau yang betul-betul semua ini bisa nanti dicatat. Teman-temannya misalkan masih tanya temannya masih bingung, terakhir bisa tanyakan ke Pak Fakir nantinya. Gimana materi yang belum masih belum paham itu materi yang mana. Jadi seperti itu. Oke. Dari sini dulu dan ditanyakan enggak? Oke. Gimana pembelajaran hari ini, menyenangkan apa tidak? Menyenangkan. Oke. Kalau boleh Pak Fakir tanya, menurut kalian kendalanya pembelajaran kali ini apa? Kendalanya apa? Apa? Sinyal. Jadi sinyalnya ada beberapa yang trouble atau lemot ya. Oke. Kemudian Pak Fakir tadi juga menggarisbawahi apa? Ketika teman kalian diskusi, ini kan ada 4 orang nih ya. Pasti yang mengerjakan hanya 1, 2, 3. Ada satu yang tidak mengerjakan atau diam aja. Ya Banda? Di antara semua kelompok itu pasti ada satu yang tidak mengerjakan. Tapi Pak Fakir apresiasi ketika maju ke depan, kalian tetap bisa kompak. Jadi bergantian yang membacakan hasil presentasinya. Jadi untuk mengkompensasi tadi temanmu satu yang nggak aktif, ketika maju ke depan suruh presentasi, dia yang mengawali. Jadi seperti itu. Bagus. Kedepannya lebih ditingkatkan lagi, dan mungkin nanti untuk yang kendala sinyal minggu depan nanti bisa minta tolong kerjasama lah dengan temennya, ya kan Pak? Kan tadi kan seperti Pak Fakir bilang, kalian harus saling kerja sama, tapi kerjasama yang baik. Jadi kayak seperti tadi memberikan sinyal, gak usah ngekei jawaban, ya Pak? Jawaban dikerjakan sendiri-sendiri. Jadi seperti itu. Dari sini dulu ada yang ditanyakan enggak? Oke, kalau nggak ada, nanti minggu depan kita akan belajar mengenai prakteknya. Jadi ketika kita sudah belajar teorinya, selanjutnya kita akan belajar praktek. Paham ya? Nanti silakan dipelajari tahapan-tahapan dalam mendiagnosa, tapi dalam bentuk praktek. Bisa dilihat di YouTube atau mungkin nanti searching aja di Google untuk tambahan wawasan kalian minggu depan.
Jadi seperti itu. Oke, ada yang ditanyakan? Oke, kalau nggak ada, Bapak minta tolong salah satu silakan dibimbing berdoa sebelum mengakhiri kegiatan pada siang hari ini. Oke, sekian pembelajaran pada siang hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.